Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meisya Nurrahmat dengan NIM 12420700073. Di sini saya akan mempresentasikan tugas modul ajar dan LKPD. A few moments later, a few inches later, 2 hours later, 1 eternity later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pagi. Gimana nih kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Oke semuanya, sebelum pelajaran ini dimulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Oke, untuk KM-nya silahkan pimpin doa. Alhamdulillah, oke baik. Oke, apakah hadir semua hari ini? Lihat teman sebangkunya ada atau enggak? Oke, ada semua ya. Berarti hadir semua. Oke, baik semuanya. Ada yang masih ingat pelajaran minggu lalu? Ayo, apa? Betul. Materi hukum Om. Oke. Di sini ada yang tahu? Masih ingat pelajaran minggu lalu? Ya, siapa yang mau menjawab? Oke, boleh Asti. Ya, betul. Hukum Ohm itu dasar ilmu elektronika yang wajib dipelajari dan dimengerti oleh engineer atau penghobi elektronika. Nah, hukum Ohm sendiri yaitu hukum dasar yang mengatakan hubungan antara arus listrik, hambatan, dan tegangan. Di dalam materi hukum Ohm kemarin ada apa aja? Coba poin-poin yang dipelajarinya. Iya, betul. Ada kuat arus listrik, ada beda potensial, ada cara membaca skala. Pakai apa? Ayo alat ukurnya. Betul, multimeter dan ampemeter. Terus yang satu lagi apa? Betul, hambatan. Oke, ada yang tahu rumus beda potensial? Ayo, siapa yang tahu? Boleh, Agus. Betul, itu P sama dengan W per Q. Q-nya kecil ya. Oke. Di sini siapa yang tahu apa itu hambatan listrik? Siapa yang mau jawab? Oke, Firman. Betul, hambatan listrik itu bisa dibilang resistor. Nah, itu tuh komponen listrik yang dibuat sedemikian rupa sehingga komponennya memiliki nilai hambatan tertentu. Nah, fungsi resistor yaitu untuk mengatur kuat arus, mengatur tegangan, dan membagi potensial listrik. Nah, resistor ini dilambangkan
dengan huruf R besar. Nah, siapa yang tahu rumus dari resistor? Siapa yang mau jawab? Oke. Boleh? Irfan? Ya, betul. Yaitu rumusnya R sama dengan Rho kali L per A. Rho itu apa? Ayo. Hambatan jenis, betul. Kalau L? Panjang kawat, betul. Kalau A itu adalah luas penampang. Rumus resistor juga bisa R sama dengan Pi per I. Pi-nya itu sebagai tegangan dan I-nya itu adalah arus. Nah, kalau minggu lalu kita belajar hukum Ohm, yaitu ada buat arus listrik, beda potensial, cara membaca skala, terus sama hambatan listrik. Nah, sekarang kita akan mempelajari rangkaian elektronik dan hukum Kirchhoff. Oke, Ibu. Nah, di sini Ibu akan menampilkan sebuah video tentang instalasi listrik di sebuah gedung atau rumah. Nah, nanti kalian akan dibagi, karena ini muridnya 20 orang, akan dibagi 4 kelompok yang berisi 5 orang dalam masing-masing kelompok. Nah, nanti Ibu akan memberikan LKPD-nya dan bahan ajarnya kepada kalian, oke? Nah, di sini Ibu mau tanya. Nah, dalam satu rangkaian majemuk yang berisikan 2 loop, bagaimana cara kita menghitung beda arus yang melewati setiap cabang resistor? Oke, dari setiap kelompok akan melakukan simulasi atau eksperimen yang ada di LKPD tadi untuk mencari hubungan antara Pi, I, dan R. Pi itu apa? Tegangan, I itu arus, dan R resistor. Iya, betul, hambatan. Nah, kalian akan mengidentifikasi aturan rangkaian seri dan paralel. Oke, masing-masing kelompok akan berdiskusi untuk menganalisis data eksperimen dengan menerapkan hukum Kirchhoff. Oke, apa kalian sudah mengerjakannya? Oke, baik. Setiap masing-masing kelompok akan berdiskusi untuk menganalisis data dari hasil eksperimen yang dilakukan dengan menerapkan hukum Kirchhoff pada soal latihan yang ada di LKPD. Apakah sudah selesai? Nah, untuk setiap perwakilan kelompok silahkan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Oke, sudah betul ya, bagus, dari setiap kelompoknya.
nanti rangkaian seri dan paralel itu kalau rangkaian seri itu lebih sederhana ya, lebih mudah dipasang, dan sedangkan kalau paralel lebih efisien dan dapat berfungsi meskipun salah satu komponennya gagal. Nah, kalau pada rangkaian seri, susunannya itu disusun secara berurutan. Nah, kalau paralel itu yaitu bercabang. Nah, tegangan dari rangkaian seri yaitu bisa dari setiap komponen, tegangan totalnya itu dibagi. Nah, kalau rangkaian paralel, tegangannya itu setiap komponen sama. Nah, kalau arus di rangkaian seri itu dari setiap komponen sama, sedangkan pada rangkaian paralel itu berbeda dari setiap cabangnya. Oke, kesimpulan dari pembelajaran hari ini itu, coba ada yang bisa menyimpulkan? Ya, betul, rangkaian seri dan paralel. Kalau seri itu arusnya yang sama, dan kalau paralel itu tegangannya yang sama. Nah, hukum Kirchhoff 1 dan 2. Kalau hukum Kirchhoff 1 itu jumlah arus masuk sama dengan jumlah arus keluar, betul. Kalau hukum Kirchhoff 2 yaitu tentang loop atau rangkaian Nah, jumlah perubahan tegangan dari satu rangkaian tertutup yaitu sama dengan 0 atau sigma pi sama dengan 0. Oke, nanti Ibu akan tugaskan kalian latihan soal tentang hukum Kirchhoff ya. Nanti minggu besok dikumpulkan. Baik, jangan lupa mengulang kembali materi dan latihan soalnya ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Oke, jika tidak ada, terima kasih untuk hari ini. Selamat siang dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.